Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tampak pemandangan yang menakjubkan terhampar di depan mata mereka berdua bagaikan sebuah surga yang nyata. Chen Wen sedikit heran tapi senang juga, karena banyak bawahannya yang membangun perumahan mereka dekat dengan istananya. Karena istananya kini dikelilingi oleh pemandangan bagaikan surga itu, semua penghuni dunia cincin melihat kedatangan Chen Wen bersama harimau putih, dan mereka semua menundukkan kepala mereka keika melihat Chen Wen. Salam Tuan Muda. Terdengar suara mereka bergemuruh menyapa Chen Wen, dan Chen Wen membalasnya dengan mengangguk dan tersenyum lalu berkata kepada mereka semua karena mereka semua menatap harimau putih itu dengan penasaran. Perkenalkan, dia adalah saudara baru kita, namanya Huang. Chen Wen langsung menyebutkan nama yang diberikannya kepada harimau putih itu, dan harimau putih itu merasa sangat bahagia karena kini dia telah memiliki nama, yaitu Huang. Salam kenal kepada semua senior saya Huang. Tiba-tiba saja setelah Huang memperkenalkan dirinya, Xiao Kai langsung melesat ke langit dan menatap Huang dengan seksama, kemudian mengendusnya. Hehehe, ternyata dia adalah harimau putih yang tinggal di tempat yang sangat dingin. Ingat, kamu harus memanggilku kakak Xiao Kai. Ternyata Xiao Kai ingin memanfaatkan senioritasnya kepada Huang, dan memang Huang yang masih berpikiran sedikit polos karena tidak pernah berhubungan dengan manusia menurut saja. Baiklah kakak Xiao Kai, bagus, bagus. Sekarang kamu mari ikut dengan saya ke bagian pembagian pil yang harus diminum oleh setiap penghuni dunia cincin ini. Baiklah kakak Xiao Kai. Chen Wen yang melihat tingkah Xiao Kai hanya bisa tersenyum. Dia pun menganggukkan kepalanya ketika melihat Huang meminta pendapatnya untuk meminta izin mengikuti Xiao Kai. Chen Wen lalu menatap semua bawahannya dan berkata kepada mereka semua, "Kalian juga harus berkultivasi dengan rajin, kini energi spiritual di dunia cincin akan segera melimpah. Aku akan menyerap energi spiritual dari dunia luar untuk masuk ke dalam dunia cincin. Dan ingat untuk mengambil jatah pil penerobos di istana. Siap Tuan Muda, kami akan mengikuti perintah Tuan Muda." Chen Wen lalu membentuk sebuah formasi di langit dunia cincin yang kemudian tampak energi spiritual yang sangat kaya memasuki dunia cincin. Semua penghuni dunia cincin sangat bahagia ketika merasakan kayanya energi spiritual yang memenuhi dunia cincin ini. Setelah menarik energi spiritual dari dunia luar, Chen Wen lalu turun menemui anak dan istrinya. Saat ini, anak Chen Wen, yaitu Chen Wanglong telah berusia hampir 10 tahun, dan dia mewarisi ketenangan ayahnya dan bakat ayahnya yang sangat tinggi. Di usianya yang masih hampir 10 tahun, Chen Wanglong kini telah memiliki ranah keabadian surgawi tahap awal. Ini adalah bakat yang sangat susah untuk ditemukan, karena pada usia seperti dirinya, Chen Wen masih belum memiliki kekuatan semengerikan seperti anaknya, karena di usianya yang masih 10 tahun Chen Wen belum bisa berkultivasi karena keadaan. Chen Wen bermain dan mengajarkan beberapa hal mudah untuk anaknya dalam berkultivasi, yang kemudian bersama Lo Ling yang telah menyiapkan makanan ketiganya akhirnya makan. Kondisi ini sangat jarang, jadi Lo Ling sangat menghargainya saat-saat bersama sang suami tercinta. Selama seharian, Chen Wen menemani keluarganya serta memandang pemandangan yang ada di luar istana sambil menikmati beberapa makanan seperti buah-buahan spiritual. Setelah itu, Chen Wen meminta izin kepada Lo Ling untuk berkultivasi secara tertutup di ujung dunia cincin. Di ujung dunia cincin, Chen Wen kembali membuat formasi ruang dan waktu yang kemudian dilapisi dengan formasi perlindungan, agar auranya tidak memancar keluar pada saat berkultivasi. Setelah itu, sebuah pil keluar dari cincin penyimpanannya dan langsung ditelannya. Ketika pil memasuki mulutnya, langsung pil tersebut meleleh dan energi spiritual api dan es memasuki tubuhnya berputar ke seluruh tubuhnya.
Pancaran energi yang berasal dari pil membuat seluruh energi tersembunyi Chen Wen menyeruak keluar dan menambah daya dobrak menuju ranah kaisar surgawi keabadian. Selama 6 bulan kemudian, energi-energi yang dikumpulkan oleh Chen Wen mulai diarahkan dengan menggunakan pikiran oleh Chen Wen. Batasan yang menahan Chen Wen untuk menerobos mulai terlihat retak, hingga membuat Chen Wen semakin bersemangat, kembali satu butir pil api dan es ditelannya. Udara di sekeliling Chen Wen langsung berfluktuasi menjadi kacau, aliran energi dari 4 yang jauh terserap ke dalam formasi dan kemudian diserap oleh tubuh Chen Wen. Kembali 3 bulan kemudian, setelah mengumpulkan energi dari tempat di sekitarnya, energi ini lalu dikumpulkan di dantian Chen Wen yang kemudian bersama dengan akumulasi energi yang di awal belum sanggup memecahkan penghalang langsung dikerahkan Chen Wen untuk menghancurkan penghalang. Penghalang penerobosan akhirnya pecah dan Chen Wen berhasil menerobos ke ranah kaisar surgawi keabadian tahap awal. Chen Wen masih tidak membuka matanya untuk memperkokoh pondasinya selama 3 bulan kemudian. Chen Wen telah resmi memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap kedua, karena di saat dia memperkokoh pondasinya, energi spiritual yang terkumpul berhasil mendobrak tahapan kecilnya. Selesai berkultivasi, Chen Wen segera keluar dari dunia cincin menuju dunia luar. Saat keluar Chen Wen masih berada di dalam goa. Sisa kolam dingin yang terdapat teratai yang belum matang dipindahkan oleh Chen Wen ke dunia cincinnya. Setelah memindai seluruh goa tidak ada yang tersisa, akhirnya Chen Wen keluar dari goa melesat menuju arah yang acak. Sebulan setelah Chen Wen meninggalkan goa, Chen Wen yang terbang di langit, tepat di bawahnya adalah hutan yang sangat lebat. Chen Wen mendengar suara pertempuran di bawahnya, dan dengan penasaran, Chen Wen turun dengan hati-hati dengan menyimpan auranya. Di bawah tepatnya di dekat sebuah lokasi yang sedikit lapang tanpa pohon besar, terlihat ada 2 orang pria dan wanita berusia 50 sedang dikepung oleh lebih dari 50 praktisi. Usia 50-an di alam 8.000 besar memiliki penampilan seperti masih berusia 20 tahun. Pria itu tampak gagah dengan pakaian serba putih yang kini sudah terlihat banyak koyak dan banyak bercak darah di beberapa tempat. Rambut pria itu tampak acak-acakan, dan dari mulutnya juga terlihat ada noda darah yang artinya pria itu terluka dalam lumayan parah. Tidak berbeda jauh dari sang pria, yang wanita itu tampilannya sangat cantik, dengan tubuh langsung dan kulit seputih susu juga pakaiannya bagian kaki terlihat koyak, punggung tubuhnya juga terlihat koyak dengan bekas cakaran yang mengeluarkan darah. Kedua orang ini adalah kakak adik, keduanya memiliki ranah yang ama, yaitu ranah Raja Surgawi Keabadian tahap 8. Kakak, sepertinya kita tidak akan selamat kalau terus bertempur seperti ini. Kakak, lebih baik kamu melarikan diri. Saya akan menghadang mereka menggunakan jurus terlarang keluarga kita. Tidak, lebih baik kamu yang melarikan diri, saya yang akan mengeluarkan jurus terlarang keluarga kita. Kak, kamu adalah penerus garis keturunan keluarga Suma, kalau kamu tewas, maka keluarga Suma akan kehilangan penerusnya, kamu akan menjadi orang paling berdosa di keluarga Suma kita. Kedua kakak beradik ini adalah orang dari keluarga Suma yang tersisa. Beberapa waktu yang lalu, keluarga Suma adalah keluarga yang terkenal di kota Dazong. Kota Dazong di alam 8.000 besar ini bukanlah kota yang besar, dapat dikatakan kota Dazong adalah kota kecil, biarpun luasnya serta kepadatan penduduknya berkali lipat banyaknya dibandingkan dengan kota besar di alam 4.000 besar, tapi di alam 8.000 besar, kota Dazong tetap dianggap kota kecil. Keluarga Suma memiliki banyak praktisi kuat dengan ranah kaisar surgawi keabadian tahap awal. Dapat dikatakan keluarga Suma adalah keluarga nomor 1 di kota Dazong, namun setengah bulan yang lalu, keluarga Suma diserbu oleh musuh yang berasal dari kota besar. Hingga mengakibatkan keluarga Suma hampir binasa, semua praktisi ranah kaisar surgawi keabadian tewas mengenaskan, sedangkan sisanya melarikan diri, termasuk kedua kakak beradik ini. Hingga akhirnya keluarga Suma menjadi buronan di tiap keluarga maupun klan serta perampok di sekitar kota Dazong, karena mereka dianggap memiliki harta yang banyak. Sedangkan di sekeliling keduanya,
Tampak pria dan wanita dengan pakaian ketat berwarna hitam dan berwajah bengis menatap kedua orang itu. Salah satunya memiliki tampilan sangat ganas dan memiliki tubuh paling besar dengan jambang bauk yang menutupi wajahnya. Pemimpin para pengeroyok ini memiliki ranah Raja Surgawi keabadian tahap ke-7, tapi semua bawahannya juga tidak lemah. Ranah mereka sama seperti ketua mereka, tapi tahapnya rata-rata di tahap ke-4 dan ke-5. Dikeroyok oleh segitu banyaknya praktisi yang memiliki kekuatan sedikit di bawah keduanya, sepasang pria dan wanita itu tampak kewalahan dan terluka berat. Sepertinya klan Suma akan segera binasa setelah generasi berbakat yang tersisa mereka kami bunuh. Kedua kakak beradik itu sangat marah. Sang adik langsung menunjuk hidung ketua kelompok yang mengejek mereka tadi. Keluarga Jia hanyalah keluarga dari kelompok pecundang yang hanya bisa menyerang dengan jumlah banyak. Benar, keluarga Jia adalah keluarga pecundang dan hanya bisa menjadi budak dari keluarga besar di kota Dazong, tapi kalian tidak bisa berdiri sendiri. Biarpun diprovokasi oleh kedua kakak beradik keluarga Suma, namun ketua kelompok yang merupakan ketua dari keluarga Jia tidak marah, dia malah tertawa senang. Kalian tidak perlu memprovokasi kami tidak peduli dengan apapun yang kalian katakan, karena keluarga Suma akan segera musnah di kota Dazong. Ketua kelompok dari keluarga Jia segera memberi aba-aba kepada kelompoknya. Gunakan jala langit, tangkap kedua kakak beradik ini lalu serahkan kepada keluarga besar di kota Dazing yang berani membayar mahal. Siap ketua. Para pasukan dari keluarga Jia langsung mengeluarkan tali-tali yang panjang, lalu dilemparkan ke langit membentuk jala. Chen Wen yang mendengar percakapan mereka tadi menjadi marah kepada kelompok keluarga. Chen Wen langsung melesat melompat. Di atas kelompok tersebut, telapak tangannya dialiri energi merah pekat yang sangat panas. Tapak api, musnahkan. Saat Chen Wen melayangkan tapaknya ke arah jala yang akan segera terbentuk, serangkum api membara langsung membakar semua tali-tali yang terjalin di langit hingga menjadi abu. Semua praktisi keluarga Jia serta kakak beradik keluarga Suma sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Ketua kelompok keluarga Jia yang melihat kejadian tersebut menjadi marah, karena daging yang sudah sampai di mulut kini bisa saja menjadi lepas. Bangsat, siapa yang berani mengganggu pekerjaan keluarga Jia kami? Sesaat setelah suara ketua keluarga Jia berteriak, tiba-tiba di depannya telah berdiri Chen Wen dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah kamu mencari uang hanya dengan cara hina seperti ini? Ketua keluarga Jia sangat terkejut melihat Chen Wen yang tiba-tiba saja berdiri di depannya. Dia mundur 2 tindak saat melihat Chen Wen. Siapa? Siapa kamu? Saya bertanya, kamu tinggal jawab, kalau tidak, kamu tidak akan sempat menjawabnya, karena kamu akan segera menghadap Giam Loong. Segera setelah itu, aura penindasan yang keluar dari tubuh Chen Wen menekan ketua keluarga Jia itu sampai ketua keluarga Jia berlutut di tanah karena tidak mampu menahan kekuatan penindasan yang dikeluarkan oleh Chen Wen. Tuan, ampuni hamba. Chen Wen sedikit mengurangi tekanannya kemudian bertanya lagi. Sekarang, apakah kamu bisa menjawab apa pertanyaanku barusan? Para anggota keluarga Jia yang melihat ketua mereka sedang ditekan menjadi marah. Keparat, siapa kamu bocah? Berani-beraninya kamu mengacau pekerjaan kami. Tiba-tiba Chen Wen mengulurkan tangannya menghadap pria yang memakinya tadi, dan dari telapak tangan Chen Wen keluar tenaga hisapan yang sangat kuat menghisap pria tua yang memaki Chen Wen. Hingga pria tua itu tidak mampu bertahan dan tubuhnya perlahan-lahan mendatangi Chen Wen. Leher pria itu langsung dicengkram oleh jari-jari tangan Chen Wen, hingga membuat pria tua itu tidak mampu mengucapkan kata-kata kasar lagi. Aku sedang bertanya kepada ketuamu, dan kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mencampurinya. Chen Wen sedikit menambah tenaganya dan menekan salah satu titik akupuntur di leher pria tua itu, hingga membuat pria tua itu pingsan. Tetua, bocah kurang ajar, aku akan membunuhmu. Salah satu keluarga Jia langsung mencabut senjatanya siap menyerang Chen Wen, namun salah satu tetua keluarga Jia lainnya langsung menarik tubuhnya lalu membentaknya. Diam, kamu diam saja di sini.
Tetua keluarga Jia yang menarik tubuh pria yang emosian itu. Setelah itu dia pun kembali ke barisannya lagi seperti semula tanpa berani menatap Chen Wen yang dianggapnya bagaikan dewa kematian saja. Karena belum mengetahui duduk perkaranya, Chen Wen tidak mau sembarangan membunuh. Tadi dia hanya berniat membantu kedua orang kakak beradik itu saja dan tidak berniat membunuh siapapun. Setelah membuat pria tua itu pingsan, Chen Wen kembali menatap ketua keluarga Jia tersebut dengan tatapan dingin, hingga membuat ketua keluarga Jia menggigil ketakutan. Baik, saya akan menjawabnya. Saat ini, ketua keluarga Jia sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi, dan tubuhnya juga telah terduduk di tanah, tanpa mampu bangkit kembali karena kekuatan penindasan Chen Wen masih menekannya. Kami keluarga Jia memang bekerja mencari nafkah dengan menangkap buronan ataupun mengerjakan pekerjaan sesuai dengan permintaan para keluarga besar lainnya di kota Dazong. Lalu, apakah kesalahan kedua kakak beradik itu hingga membuat kalian ingin menangkapnya? Ketua keluarga Jia untuk sekejap tidak berani mengangkat wajahnya karena takut dibunuh oleh Chen Wen, dan juga tidak berani menjawab pertanyaan Chen Wen, karena dia mengira bahwa Chen Wen adalah seorang praktisi pelindung keluarga Suma yang berasal dari kota besar. Saat masih terdiam, tiba-tiba wanita dari keluarga Suma yang kini menjadi berani itu menjawab. Tuan, perkenalkan saya bernama Suma Ying, dan kakak saya bernama Suma Yan. Kami berasal dari kota Dazong. Sekitar 2 bulan yang lalu, keluarga kami dapat dikatakan sebagai keluarga nomor 1 di kota Dazong. Namun tiba-tiba datang praktisi dari kota Kanglu yang merupakan kota besar menyerang kota Dazong, dengan maksud untuk meminta upeti kepada semua keluarga besar di kota Dazong, yaitu upeti berupa setengah dari sumber daya milik keluarga besar di kota Dazong harus diserahkan kepada mereka. Keluarga Suma tidak terima, begitu juga keluarga besar lainnya. Kami keluarga Suma pun langsung melakukan perlawanan, tapi karena kekuatan praktisi dari kota Kanglu jauh lebih kuat, karena mereka memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap kelima, sedangkan keluarga terkuat di kota Dazong yaitu keluarga Suma kami hanya memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap awal. Hingga akhirnya semua praktisi keluarga Suma tewas, dan keluarga besar lainnya menyerah dengan rela membayar upeti kepada keluarga besar yang datang dari kota Kanglu, dan para keluarga besar lainnya. Setelah keluarga Suma kehilangan praktisi kuat, mereka berbondong-bondong merampas harta keluarga Suma dan membunuh siapapun yang merupakan anggota keluarga Suma. Saat menceritakan kejadian yang menyakitkan itu, Suma Yin meneteskan air matanya, padahal ketika mendapatkan luka-luka di tubuhnya, dia masih mampu bertahan tanpa meneteskan air matanya. Orang tua keduanya saat itu tewas di depan kedua anaknya, hanya demi menyelamatkan nyawa kedua anaknya agar bisa melarikan diri. Kejadian itu sangat melukai hati keduanya, karena kini keluarga Suma kemungkinan hanya tinggal mereka berber. Chen Wen yang mendengar keterangan dari Suma Yin tampak mulai marah, karena kejadian ini terasa sangat kejam, ibarat pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga lalu kejatuhan cat lagi di kepalanya, hingga membuatnya terluka. Chen Wen membayangkan saat dirinya kecil dahulu tanpa orang tua, dia merasa sangat menderita, dibuli, disiksa tanpa ada yang memperhatikan. Saat ini wajah Chen Wen menjadi merah, ekspresinya penuh dengan kemarahan, dia menatap ketua keluarga Jia dengan tatapan penuh haus darah. Jiwa sepenggal dari Dewa Iblis Loku yang tersisa sedikit, langsung meningkat, hingga membuat mata Chen Wen menjadi merah semerah darah. Chen Wen menatap ketua keluarga Jia, lalu mengedarkan tatapannya menatap seluruh anggota keluarga Jia, kemudian membentak mereka menggunakan energi spiritualnya. Kalian, bukannya kalian membantu ada keluarga yang tertimpa musibah di kota kalian, tapi malah menambah luka di hati mereka, kalian layak mati. Chen Wen menarik kepala ketua keluarga Ji yang tidak bisa bergerak karena ditekan oleh aura penindas milik Chen Wen. Kepala ketua keluarga Jia langsung terpisah dari tubuhnya ketika ditarik secara paksa oleh Chen Wen. Ada sedikit keinginan mencicipi darah dari ketua dari keluarga Jia, tapi ditekan oleh Chen Wen, karena jiwa Chen Wen masih sangat murni dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh sedikit jiwa dari Dewa Iblis Loku yang tersisa.
Chen Wen melempar kepala ketua keluarga Jia yang di tangannya, kemudian menatap di kerumunan para anggota keluarga Jia. Para anggota keluarga Jia yang menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu langsung jatuh berlutut dengan tubuh menggigil ketakutan, apalagi mereka juga ditekan oleh aura penindasan milik Chen Wen. "Tuan, ampun Tuan, ampuni nyawa kami Tuan." Karena Chen Wen takut perbuatannya kembali sangat sadis, dia mengeluarkan pasukan bayangan iblis sebanyak 100 pasukan. "Kalian makan mereka semua, mereka adalah manusia-manusia keparat." "Baik Tuan." Pemimpin pasukan bayangan iblis langsung memberi perintah kepada pasukannya untuk bergerak, tubuh mereka langsung hilang dan menjadi transparan memasuki tubuh para praktisi keluarga Jia. Sedangkan kakak beradik keluarga Suma yang melihat perbuatan Chen Wen yang sangat sadis itu menjadi pucat, mereka tidak menyangka kalau Chen Wen mampu melakukan hal sadis seperti itu. Padahal wajah Chen Wen tampak halus dan ramah, tidak terlihat dia adalah seorang praktisi yang sadis. Terdengar suara-suara raungan kesakitan dari para anggota keluarga Jia yang terkapar satu persatu. Jiwa-jiwa mereka dimakan oleh para pasukan bayangan iblis, kemudian tubuh mereka perlahan-lahan hanya tinggal tulangnya saja. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Chen Wen, pasukan bayangan iblis menghadap Chen Wen. "Tuan, misi telah kami selesaikan." Chen Wen mengangguk tanpa berkata kemudian menyelimuti seluruh pasukan bayangan iblis dengan energinya dan memasukkan mereka ke dalam dunia cincin. Perbuatan Chen Wen itu dari mulai memerintahkan pasukan bayangan iblis sampai memasukkan mereka kembali ke dalam dunia cincin hanya terjadi beberapa menit saja. Kedua kakak beradik bermarga Suma masih menggigil ketakutan menyaksikan kejadian di depan mata mereka yang tampak sangat mengerikan bagi mereka. "Tuan, terima kasih karena menyelamatkan kami." Terbata-bata Suma Yan mengucapkan kata terima kasihnya kepada Chen Wen. "Di manakah arah menuju kota kalian?" "Saya tidak tahu arah, karena saya baru saja keluar dari pengasingan." "Mari Tuan kamu ikut bersama kami. Akan kami antarkan Anda ke kota Dazong." Suma Yin yang langsung menjawab pertanyaan Chen Wen, karena dia sangat kagum dengan Chen Wen yang terlihat sangat keren di matanya. Kedua kakak beradik ini tidak menyangka bahwa umur Chen Wen masih di bawah 40 tahun, karena bagi seorang ahli praktisi kultivator, penampilan usia bisa diubah sesuka hati praktisi itu. Begitu juga pemikiran mereka berdua tentang Chen Wen yang kemungkinan telah berusia ribuan tahun. Dan menganggap Chen Wen sebagai monster tua, tapi biarpun begitu, Suma Yin sangat mengagumi Chen Wen, bahkan dapat dikatakan cinta di pandangan pertama. "Kalian telanlah pil ini dahulu untuk menyembuhkan luka-luka kalian." Chen Wen mengeluarkan pil penyembuh dari dalam cincin penyimpanannya dan menyodorkan pil tersebut kepada kedua kakak beradik. "Terima kasih Tuan." Tanpa ragu, Suma Yin langsung menelan pil yang diberikan oleh Chen Wen, sedangkan kakaknya Suma Yan terlihat sedikit ragu. Chen Wen yang melihat keraguan Suma Yan hanya tersenyum santai, dia pun berkata, "Jangan ragu, kalau saya memang ingin membunuh kalian berdua, buat apa saya memberikan kalian racun, saya hanya tinggal membunuh kalian saja." Mendengar kata-kata Chen Wen, dengan agak gugup Suma Yan langsung menelan pil yang dipegangnya. Kedua kakak beradik itu duduk bersila memurnikan khasiat pil itu dan memang benar, hanya dalam waktu tidak terlalu lama, semua luka-luka di tubuh keduanya, baik luka dalam maupun luka luar langsung sembuh. Beberapa saat kemudian, keduanya membuka mata dan menatap Chen Wen dengan tatapan penuh rasa terima kasih dan bersyukur. "Tapi Tuan, kalau kami kembali ke kota Dazong, maka kami akan langsung ditangkap dan dibunuh." Karena kota Dazong hanya memiliki praktisi ranah di bawah Kaisar Surgawi Keabadian, maka Chen Wen sama sekali tidak ragu untuk mengajak kedua kakak beradik itu kembali. Bahkan kalaupun ada yang telah memiliki ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap kelima maupun tahap akhir, Chen Wen juga tidak takut, karena saat ini, dengan kekuatannya, Chen Wen mampu menghabisi praktisi di ranah Kaisar Surgawi Keabadian dengan tidak terlalu susah. "Kalian tenang saja, saya yang akan mengatasinya kalau ada yang berani melukai kalian." "Baik Tuan, perkenalkan saya bernama Suma Yan,
dan adik saya Sumayin. Baik, saya bernama Chen Wen, mari kita secepatnya berangkat menuju kota kalian, karena waktunya sudah hampir gelap. Ketiganya langsung melesat dengan kecepatan penuh. Akhirnya mereka tiba di kota Dazong pada pagi hari. Mereka tidak masuk melalui pintu gerbang kota Dazong, tapi langsung terbang dari langit kota Dazong dan turun ke tengah-tengah kota. Chen Wen melihat kota Daozong sangat luas dan sangat ramai. Kota ini tampak sangat makmur, jauh lebih ramai daripada kota besar di alam 4000 besar. Chen Wen sengaja melakukan hal itu. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh para keluarga besar di kota Dazong terhadap kedua kakak beradik marga Suma itu. Memang benar adanya, ketika mereka sudah sampai di atas langit kota Dazong, banyak penduduk yang melihat kehadiran kedua kakak beradik bermarga Suma menjadi heboh. Beberapa anggota keluarga dari keluarga besar langsung menatangi kedua kakak beradik Suma untuk menangkapnya. Sumayan, Sumayin, akhirnya kalian kembali ke kota Dazong. Sekarang kalian harus ikut bersamaku ke keluarga Tian kami dan kami akan menyerahkan kalian kepada keluarga Xiao. Tian Bao, kamu jangan keterlaluan. Keluarga Tian kalian dulu adalah pelayan keluarga Suma. Itu dulu sewaktu keluarga kalian masih kuat. Sekarang kalian hanyalah daging bagi kami. Tiba-tiba terdengar suara bentakan dari alam 4000 besar. Chen Wen sengaja melakukan hal itu. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh para keluarga besar di kota Dazong terhadap kedua kakak beradik marga Suma itu. Memang benar adanya, ketika mereka sudah sampai di atas langit kota Dazong, banyak penduduk yang melihat kehadiran kedua kakak beradik bermarga Suma menjadi heboh. Beberapa anggota keluarga dari keluarga besar langsung menatangi kedua kakak beradik Suma untuk menangkapnya. Sumayan, Sumayin, akhirnya kalian kembali ke kota Dazong. Sekarang kalian harus ikut bersamaku ke keluarga Tian kami dan kami akan menyerahkan kalian kepada keluarga Xiao. Tian Bao, kamu jangan keterlaluan. Keluarga Tian kalian dulu adalah pelayan keluarga Suma. Itu dulu sewaktu keluarga kalian masih kuat. Sekarang kalian hanyalah daging bagi kami. Tiba-tiba terdengar suara bentakan dari kejauhan. Tampak ada 8 orang dengan tubuh sedang dan terlihat dari pakaian mereka, itu adalah kelompok orang kaya. Tian Bao, kamu menyingkirlah, kalau tidak kamu akan kami bunuh, biarkan Sumayan dan Sumayin pergi ke keluarga Sin kami. Tian Bao yang berperawakan sedikit pendek dengan wajah bopeng menatap orang-orang yang datang, raut wajahnya langsung berubah. Sial, kenapa para tetua keluarga Sin juga datang kemari? Tian Bao langsung melarikan diri ketakutan melihat siapa yang datang, tapi Chen Wen tidak akan melepaskan siapapun yang berani mengancam kedua kakak beradik itu. Tanpa ada yang menyadari, Chen Wen mengeluarkan beberapa pasukan bayangan iblis dan memerintahkan mereka membunuh Tian Bao yang melarikan diri. Sementara itu, 8 orang yang berjalan mendekati kedua kakak beradik Suma menatap keduanya seakan-akan menatap harta karun. Kedua kakak beradik marga Suma tampak sedikit mundur, dan di belakang mereka tepat Chen Wen berdiri dan dengan santai berkata kepada keduanya. Kalian tenang saja dan hadapi saja mereka, jangan takut, kalau mereka berani menyakiti kalian, saya akan membantai mereka beserta keluarga mereka, tapi saya hanya heran saja, kenapa mereka semua ingin menangkap kalian. Mendengar kata-kata Chen Wen, Sumayin langsung berkata kepada Chen Wen. Tuan Chen Wen, semua keluarga besar di kota Daozong yang ingin menangkap kami adalah untuk mengorek keterangan di mana tempat penyimpanan harta karun milik keluarga Suma. Setelah mendengar kata-kata dari Sumayin, akhirnya Chen Wen mengerti, kenapa banyak praktisi dari keluarga besar di kota ini berusaha menangkap kakak beradik marga Suma itu. Sumayan, Sumayin, sekarang juga, kalian ikut bersama kami ke kediaman keluarga Sin. Namun sebelum Sumayan dan Sumayin menjawab perintah dari keluarga Sin, dari sebelah kanan jalan tepatnya ada sebuah jalan lain terdengar derap langkah beberapa orang. Sin Jing, kedua anak marga Suma itu saat ini dalam pengawasan keluarga Ye kami, serahkan kedua orang marga Suma itu kepada kami. Qin Jing yang merupakan tetua di keluarga Sin menjadi berang mendengar kata-kata dari seberangnya, dia pun menunjuk wajah orang yang membentaknya.
Ye Zong, kalian tidak memiliki hak atas kedua anak Suma itu. Beberapa saat kemudian, keluarlah beberapa kelompok keluarga besar lainnya, dan saat ini Suma Yan, Suma Yin dan Chen Wen seperti dikepung dari berbagai penjuru, tapi tampak Chen Wen masih sangat tenang dan berdiri di belakang kedua kakak beradik marga Suma. Dia mengirim transmisi suaranya kepada Suma Yan dan Suma Yin. Jangan takut, saya akan melindungi kalian berdua, kecoa-kecoa itu hanya pandai berkoak-koak saja. Tadinya Suma Yan dan Suma Yin sudah pucat wajah mereka dan mulai merasa takut, karena hampir semua keluarga besar di kota Daozong menginginkan mereka berdua. Saat ini berbagai kelompok keluarga besar di kota Daozong mulai timbul perselisihan karena memperebutkan Suma Yan dan Suma Yin. Bahkan sudah ada yang bentrok dan berkelahi, kemudian disusul oleh kelompok keluarga lain yang ikut bertempur. Kini suasana di tempat itu menjadi ramai dan suasananya sangat kacau, karena di sana-sini terjadi pertempuran. Kini bukan hanya di tingkat anggota biasa dan tetua saja yang ikut terlibat keributan, namun sudah hampir semua ketua keluarga yang datang untuk memperebutkan dua kakak beradik Suma. Chen Wen yang melihat hal itu lalu melesat ke langit mengeluarkan aura penindasannya menindas seluruh keluarga yang bertikai di bawah saat ini. Merasakan aura penindasan yang sangat kuat, para praktisi dari berbagai keluarga besar di kota Daozong langsung menghentikan pertempuran mereka dan menatap ke langit dengan ketakutan. Beberapa keluarga yang tidak kuat, langsung memuntahkan darah, sedangkan lainnya sampai berlutut menahan penindasan kuat dari Chen Wen, tanpa sanggup mengangkat tubuh mereka. Chen Wen yang telah melesat ke langit kota Daozong sudah tidak tahan lagi dengan kelakukan para kepala keluarga besar di kota Daozong karena menginginkan kakak beradik bermarga Suma itu. Aura penindasan langsung menekan semua praktisi yang sedang bertikai dan mulai terjadi pembunuhan. Apakah kalian benar-benar ingin menggunakan Suma Yan dan Suma Yin untuk mendapatkan harta milik keluarga Suma? Terdengar suara menggelegar mengguncang kota Daozong ketika Chen Wen membentak para praktisi yang sedang bertempur itu sambil mengeluarkan aura penindasannya menatap ke bawah dengan tatapan kejam. Semua anggota keluarga, serta para ketua keluarga merasakan tekanan yang sangat mengerikan ini langsung terdiam dan menatap ke langit. Mereka semua merasakan kengerian dari tatapan kejam Chen Wen yang mengintimidasi mereka, sedangkan tampak di bawah sana, puluhan praktisi yang lemah sudah terkapar dengan mulut berdarah atau telinga mengeluarkan darah ketika menerima aura penindasan Chen Wen. Sedangkan semua ketua keluarga besar yang sedang bertikai sudah berlutut di tanah karena tidak mampu menahan penyiksaan yang dikeluarkan oleh Chen Wen. Kini setelah mendengar suara Chen Wen, akhirnya mereka menyadari bahwa Suma Yan dan Suma Yin dijaga oleh Chen Wen. Mereka semua pun berprasangka bahwa Chen Wen adalah praktisi yang disewa oleh kakak beradik marga Suma untuk melindungi mereka. Salah satu kepala keluarga yang ada di sana dan yang terkenal licik pun berpikir bahwa Chen Wen benar-benar dibayar, sehingga dia berani berkata kepada Chen Wen, "Tuan, saya Ding Sui, berapapun yang dibayar oleh kedua kakak beradik Suma, saya sanggup membayar Anda 2 kali lipat." Chen Wen menatap orang yang berbicara tadi, terlihat mata orang tersebut sangat licik dan kejam. Chen Wen melihatnya menjadi tidak senang, tangan Chen Wen kembali terulur dan kekuatan hisap dari telapak tangan Chen Wen menghisap ketua keluarga Ding naik ke langit tanpa dapat ditahan oleh ketua keluarga Ding tersebut. Leher ketua keluarga Ding yaitu Ding Sui langsung dicengkram oleh jari-jari Chen Wen. Semua ketua keluarga Yan melihat hal itu langsung ketakutan dan tidak mampu bersuara melihatnya, karena kekuatan ketua keluarga Ding yang bernama Ding Sui setara dengan kekuatan para kepala keluarga besar lainnya. Maka melihat Ding Sui dengan begitu gampangnya ditarik naik ke atas langit oleh Chen Wen membuat semua praktisi yang ada di sana menjadi pucat dan ketakutan. Sambil mencengkram lehernya, Chen Wen menatap mata licik dan kejam milik Ding Sui, lalu berkata, "Saya bukan orang yang dibayar oleh Suma Yan dan Suma Yin, tapi saya orang yang tidak suka melihat penindasan orang lain terhadap orang yang sudah tertimpa masalah. Kamu tidak layak dan tidak akan mampu membayar saya kalau saya meminta bayaran." Wajah Ding Sui semakin merah dan beberapa saat membiru karena kesusahan untuk bernafas.
Chen Wen menambah tenaganya lagi mencubit leher Ding Sui hingga terdengar suara nyaring tulang patah. Kepala Ding Sui langsung menjadi miring karena tulang lehernya telah patah. Ekspresi semua anggota keluarga Ding menjadi suram, tapi tidak ada yang berani bersuara. Chen Wen lalu membuang tubuh yang sudah tidak bernyawa itu dari atas, kemudian menatap satu persatu para praktisi yang ada. Sumayan, Sumayin, tanyakan kepada mereka, di mana sisa anggota keluarga Suma kalian, kalau ada yang tahu tapi tidak menjawab. Bunuh saja. Sumayan dan Sumayin yang melihat Chen Wen mampu menekan semua praktisi di kota Daozong merasa sangat terkejut. Mereka tahu, Chen Wen memang sangat kuat, tapi mereka tidak menyangka kalau Chen Wen mampu menekan para praktisi di kota Daozong ini. Bahkan menurut perhitungan Sumayan, kekuatan penindasan yang sedikit terasa olehnya dari Chen Wen bahkan lebih kuat dari kekuatan penindasan yang dikeluarkan oleh para praktisi dari kota Kanglu yang menyerang keluarga Suma dulu. Chen Wen tidak menarik aura penindasannya. Saat ini dia masih mengeluarkan aura penindasan untuk menekan semua praktisi yang memperebutkan Sumayan dan Sumayin. Sebenarnya agak wajar kalau para ketua keluarga besar mati-matian ingin menangkap Sumayan dan Sumayin, karena kalau mereka bisa mengambil semua harta peninggalan milik keluarga Suma yang telah berdiri di kota Daozong selama jutaan tahun, pasti menyimpan harta karun yang sangat banyak, serta menyimpan sumber daya yang sangat kaya, sehingga bila bisa mengambil semua harta milik keluarga Suma, mereka yakin kekuatan keluarga mereka pasti akan meningkat pesat, sehingga semua praktisi kuat di kota Daozong menjadi mata gelap dan menjadi kejam bagaikan iblis haus darah. Sumayan langsung menanyai satu persatu dari para ketua keluarga besar yang saat ini kondisi mereka sangat menderita karena tertekan oleh aura penindasan milik Chen Wen. Dengan perintah Chen Wen seperti itu, semua ketua keluarga yang ada di sana berusaha menjawab sejujurnya. Namun kalau ada dari mereka yang ikut membunuh keluarga Suma, mereka tidak berani mengatakannya. Chen Wen yang bisa menyerap pengetahuan para ketua keluarga segera mengetahui bahwa ada beberapa orang dari keluarga Suma yang selamat, tapi hilang entah kemana. Dan Chen Wen yang mengetahui siapa saja yang telah membunuh keluarga Suma segera mentransmisikan suaranya kepada kedua kakak beradik Suma agar membunuh saja orang-orang yang membunuh anggota keluarga mereka. Mendengar transmisi suara dari Chen Wen, kedua kakak beradik bermarga Suma itu mengeluarkan air mata mereka. Mereka tidak menyangka beberapa kerabat terdekat mereka telah tewas mengenaskan karena dibunuh oleh para ketua keluarga besar kota Daozong. Bahkan paman tertua mereka yang sangat menyayangi keduanya juga telah tewas karena dibunuh oleh ketua keluarga Ye. Keduanya menatap Ye Hokin dengan tatapan penuh dendam. Chen Wen memberitahukan bahwa paman tertua mereka yang bernama Suma Chiang telah tewas dengan cara dipenggal kepalanya karena tidak mau memberitahu di mana adanya tempat penyimpanan harta karun milik keluarga Suma. Ye Hokin yang menatap mata kedua kakak beradik Suma itu menjadi ketakutan, karena tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dia berkata kepada kedua kakak beradik dengan ketakutan, "Kalian, kenapa kalian menatapku seperti itu? Bukankah saya sudah enyatakan bahwa ada beberapa keluarga kalian yang tewas oleh orang lain, bukan olehku?" Sumayan berjalan mendekati Ye Hokin dan mengeluarkan pedangnya. Dia langsung memotong daun telinga Ye Hokin. "Tolong, jangan membunuhku, Ye Hokin. Tahukah kamu apa dosamu?" Suara Sumayan bagaikan suara yang keluar dari neraka bagi Ye Hokin, karena suara dari Sumayan bergetar saking marahnya. "Aku tidak tahu. Biar ku beritahu apa dosamu. Jangan kamu pikir saya tidak tahu apa yang telah kamu perbuat." Kembali Sumayan mengayunkan pedangnya memotong sisa satu daun telinga milik Ye Hokin. "Kau telah menculik paman tertua kami Suma Chiang, yang kamu bawa ke sebuah ruangan tersembunyi milik keluargamu. Apakah itu benar yang saya katakan?" Chen Wen memberitahu Sumayan bagaimana detail Suma Chiang dibunuh oleh Ye Hokin, hingga membangkitkan kemarahan yang besar dari Sumayan dan Sumayin. Ye Hokin menjadi semakin ketakutan, karena Sumayan bisa mengetahui bagaimana Suma Chiang disekapnya terlebih dahulu sebelum dibunuhnya karena jengkel terhadap Suma Chiang yang tetap tidak mau mengatakan di mana penyimpanan harta karun milik keluarga Suma.
Keparat kalian, keluarga Ye masih memiliki pendukung dari kota besar Kanglu. Kalian berani menyiksaku seperti ini. Kini gantian Sum Yin yang menyerang dan memukul bagian perut bawah Ye Hokin dan menghancurkan dantiannya dan Ye Hokin terpental sejauh 10 meter lebih. Kamu berani menyiksa paman kami Suma Chiang dan menghancurkan dantiannya. Apakah kami juga tidak boleh menyiksamu seperti kamu menyiksa paman tertua kami? Memang sebelum membunuh Suma Chiang, Ye Hokin menghancurkan dantian Suma Chiang, kemudian baru menyiksanya sampai tewas. Kini Ye Hokin menjadi lemah dan hanya menjadi orang biasa saja, dan tubuhnya juga langsung menjadi renta karena tidak didukung oleh energi spiritual yang ada di dantiannya. Semua ketua keluarga yang ditekan oleh Chen Wen hanya bisa menyaksikan penyiksaan yang dilakukan kakak beradik Suma itu bergidik ngeri. Bahkan beberapa ketua keluarga sudah basah celana mereka, karena mereka juga ada menyiksa. Salah satu keluarga Suma, Chen Wen juga telah mengungkapkan semua dosa-dosa yang dilakukan beberapa ketua keluarga besar lainnya kepada kedua kakak beradik Suma. Melihat Ye Hokin yang telah menua dan tanpa mereka bunuh sekalipun, Ye Hokin akan segera tewas. Jadi keduanya segera mengabaikan Ye Hokin dan menatap kerumunan para keluarga besar yang ditekan oleh Chen Wen. Kedua kakak beradik ini tidak merasakan tekanan yang Chen Wen berikan kepada para anggota keluarga besar yang saat ini datang menginginkan keduanya. Satu persatu dari ketua keluarga besar itu disiksa oleh kedua kakak beradik itu, hingga tewas. Dapat dikatakan semua ketua keluarga yang ada di sini memiliki andil menghabisi keluarga Suma tewas atau cacat oleh tangan kedua kakak beradik Suma. Dan akhirnya setelah puas melampiaskan kemarahan mereka, kakak beradik bermarga Suma itu akhirnya berlutut dan menangis karena kehilangan hampir semua kerabat dekat mereka. Saat ini, yang selamat dari keluarga Suma hanyalah tinggal 16 orang saja, termasuk kedua kakak beradik itu dari ribuan anggota keluarga Suma. Semua sisa keluarga Suma kini sedang melarikan diri sejauh yang mereka mampu untuk menghindari kejaran musuh-musuh mereka. Ada 3 orang lagi kerabat yang paling dekat dengan kedua kakak beradik, yaitu bibi mereka Suma Ching, adik dari ayah mereka, kemudian adik laki-laki dari ayah mereka berdua juga selamat tapi saat ini disekap oleh keluarga Hung dan keluarga Sin. Kondisi kedua orang keluarga Suma yang disekap juga tidak baik-baik saja, mereka mengalami luka yang sangat parah. Ketika Suma Yan dan Suma Yin mendatangi kediaman kedua keluarga yaitu keluarga Hung dan Sin serta menyelamatkan kedua sisa keluarga Suma yang selamat, dua keluarga Hung dan Sin dimusnahkan oleh Chen Wen dengan bantuan pasukan bayangan iblis yang memakan seluruh tubuh keluarga Hung dan Sin. Ini seperti hari penghakiman bagi kepala keluarga besar di kota Daozong yang terlibat dalam kehancuran keluarga Suma. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.